Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ayatnya sekarang 97 dari Pak ini Pak Bejo 97, 98, 99. Supaya satu ayat aja dulu. Sekarang kita belajar tajwid ya. Ya, Pak Mas. Ya, artinya maka mereka yang mungkin dan mungkin tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. sekarang Pak. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya. Dan Zulkarnain dan 98. Hah? Ya, dan dia Zulkarnain ya, dia Zulkarnain berkata, datang dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya dan janji Tuhanku itu benar. Hancur luluhkannya ya. Dan janji Tuhanku itu benar. ya, Pak, ini Pak Panto 98 dan 9. Wa tarakna ba'dahum yawma'idin yamudu bi ba'din wa nafira Bisuri pajama'na pajama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala tiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, lagi Pak ya, kalau ja itu izhar ya, jadi jangan paza. Pajama'nahum jam'a, jadi izhar ya, ja. Jangan pajak, ya. Allah SWT berfirman seraya menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj bahwa mereka tidak sanggup menaiki bagian atas dinding ini dan tidak pula mereka mampu melubanginya pada bagian bawahnya. Ketika naik di atasnya lebih mudah daripada melubanginya, menyiapkan yang layak untuknya, maka dia berfirman ya, famastata'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Yang demikian itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk melubanginya atau berbuat sesuatu terhadapnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Sofyan memberitahu kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Habibah binti Ummu Habibah binti Abu Sofyan, dari ibunya Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsi, istri Nabi SAW. Sofyan mengatakan, 4 wanita bercerita Nabi SAW pernah bangun tidur dengan muka merah
sedang beliau berucap tidak ada ilah yang hak selain Allah. Celaka bagi bangsa Arab karena sungguh telah dekat suatu keburukan pada hari ini, telah terbuka sedikit dinding penyumbat Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dia berlingkar ini ya. Buat ngintip ya. Dan beliau membuat lingkaran ya. Kemudian kutanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedang di tengah-tengah kami terdapat orang-orang saleh? Beliau menjawab, ya, jika semakin banyak kejahatan dan keburukan. Jadi semakin banyak kejahatan dan keburukan, Ya'juj dan Ma'juj itu muncul. Itu muncul, ya itu akan menghancurin semua orang. Ya. Habisin nama dia. Karena dia paling kuat. Dia matinya sama Isa nanti, Isa bin Maryam ya. Karena baunya napas Nabi Isa, dia nggak sanggup ya. Hadis di atas derajatnya sahih yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dalam riwayat Al-Bukhari penyebutan Habibah digugurkan tetapi ditetapkan oleh Imam Muslim. Di dalamnya terdapat sesuatu yang jarang terjadi dalam pembuatan sanad. Di antaranya riwayat Az-Zuhri dari Urwah, yang keduanya dari kalangan tabi'in. Yang lainnya adalah berkumpulnya 4 wanita dalam sanadnya, yang sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian lainnya. Kemudian masing-masing dari keempat wanita itu termasuk dari kalangan sahabat. Lalu 2 di antaranya adalah ibu mertua dan 2 lainnya adalah istri Rasulullah SAW. Ya, 2 mertuanya, 2 istrinya. Firman-Nya, qala hadza rahmatum mir rabbi. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, yakni apa yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Ya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, kali sebutkan ya, yakni untuk umat manusia, di mana dia telah menjadikan antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah yang menghalangi mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fa iza jaa wa'du rabbi, maka apabila sudah datang janji Rabbku, yakni apabila janji yang hak itu sudah dekat, ja'alahu dakka'a, maksudnya dia akan menjadikannya hancur dulu. Kan selama ini masih di lubang-lubang ini, ya kan? Kalau dia udah selesai, nutup sendiri dia. Nanti kalau Allah udah mengizinkan, dia akan terbuka dengan sendirinya, hancur dia, tanpa dilubangin tuh hancur gitu. Berarti dia masuk kan? Hah? Ya, Keluar, kan masuk. Dia sekarang terkurung nih. Terkurung di tembok waktu yang lalu kan karena bikin tembok besi kan, setinggi gunung, panasin, kasih tembaga. Nah, itu di Turki ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Kalau nanti orang masih bertentangan juga. Sampai sekarang nggak ketemu di mana tuh, lihat dari satelit ya, nggak ketemu ulama-ulama itu nyari di mana sih Ya'juj dan Ma'juj itu beradanya. Kan dalam Al-Qur'an kan dijelasin tempatnya di mana. Matahari terbenam katanya kan. Tempat matahari terbenam. Maksudnya Allah akan menyamaratakan dinding itu dengan bumi. Jadi hancur ya, rata dengan bumi. Dari kata ini muncul ungkapan masyarakat Arab, naqah dakka, jika punggung unta itu rata, tidak berpunuk. Karena ada punuknya kayak unta kan, rata itu nggak ada lagi ya. Jadi sama dengan gitu. Ya. Ibaratnya ya. Iya, ibaratnya jika punggung unta itu rata, tidak berpunuk. Allah SWT sendiri juga telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143, yang artinya tatkala Rabb-Nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, yakni hancur dan sama rata dengan bumi, tanda kiamat kan. Mengenai firman-Nya, fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Ikrimah mengatakan, yaitu menjadikannya jalan seperti semula. Wa kana wa'du rabbi haqqan,
dan janji Rabbku adalah benar, yakni sudah pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Karena Allah udah berjanji nggak mungkin enggak, ya kan? Pasti. Tuh. Firman-Nya wa tarakna ba'dahum, kami biarkan mereka, maksudnya sebagian manusia pada hari itu atau hari hancurnya dinding tersebut, kemudian mereka itu keluar dan bergabung bersama umat manusia serta melakukan perusakan terhadap harta kekayaan manusia dan segala sesuatu yang mereka miliki. Demikian pula yang dimukakan oleh As-Suddi mengenai firman-Nya wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan As-Suddi mengatakan yang demikian itu adalah pada saat mereka keluar dari tengah-tengah umat manusia, semuanya itu terjadi sebelum hari kiamat tiba dan sudah munculnya Dajjal. Jadi Dajjal dulu muncul. Udah ngatur jadi Tuhan lah dia itu kan. Semua diacak-acak sama dia. Itu fitnah Dajjal kan. Baru setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Udah ngacak-ngacak juga baru muncul Nabi Isa gitu. Imam Mahdi udah ada duluan dia. Cuma dia nggak sanggup. Yang bisa membunuh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu, kalau Dajjal kan sendirian Pak. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu orang banyak, miliaran. Kan dijelasin waktu yang lalu ya. Dari 1000 satu Dajjal, satu umat Islam, 999 Dajjal gitu. Perbandingannya. Itu banyak banget kan. Kita aja yang sekarang itu berapa miliar kan. Bandingin 1 banding 999. Itu mereka tuh, penduduk mereka tuh. Anak beranak Bang ya? Anak beranak iya. Dia banyak ya. Dan dia umurnya panjang-panjang. Bapak ada kayak gitu kan? Iya ya. Munculnya Dajjal sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ya. Yang artinya hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi turun. Mereka di gunung ya. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit dan ayat dan seterusnya ya. Ayat ini surat Al-Anbiya ayat 96. Tuh. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman di sini. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. As-Suddi mengemukakan yang demikian itu adalah permulaan hari kiamat. Jadi begitu dia terbongkar, kumpul dengan manusia biasa ya, dia juga manusia gitu loh, cuman manusia golongan Ya'juj dan Ma'juj. Wa nufikha fis-sur, kemudian ditiup lagi sangkakala, yakni setelah itu pajama'na huma jam'a ya. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Firman-Nya pajama'nahum jam'a ya. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya, maksudnya kami hadirkan mereka semuanya untuk menjalani perhitungan hisab. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi juga 47 ayat 47. Wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini udah hari kiamat pada masar nih. Ya. Karena itu perjalanannya cepat tuh, Dajjal, muncul Ya'juj dan Ma'juj, kacau semua. Ya kan? Nah, itu orang-orang yang masih Islam ya masih belum ini, masih ada yang hidup lah ya. Nanti kalau orang yang Islam yang ada iman menikmati udah selesai itu, baru orang kafir semua situ ikut Ya'juj dan Ma'juj itu mati di situ, ntar nggak ada yang ngubur dia. Iya sendiri ada semua. Alat selanjutnya sekarang ayat 100 ya. Nah dari Bapak ini.
wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina ardo. Ya, sekarang Pak artinya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Nah, nanti kita lihat tafsirnya ayo Pak. Alladzina Nakanat a'yunuhum a'yunuhum fi ghidai an dzikri wa kanu la yastati la yastati'un sam'a. Perhatikan tandanya sama panjang pendeknya. Ulangin. Wa kanu la yastati. Wa kanu la yastati'una sam'a. Nah, apa artinya situ? Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak memuji dan memperhatikan tanda-tanda ya, tanda-tanda kebenaranmu, dan mereka tidak sanggup menolongnya, mendengar kalau di sini. tidak sanggup mendengar. Ya. Ini ayat 1. Apa hasibal ladzina kafaru ayyattahiju ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Artinya Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Orang kafir menyangka akan ada penolongnya orang-orang Islam ya. Padahal nggak tahu tidak. Kita lihat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menceritakan apa yang akan dilakukan terhadap orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Dia akan memperlihatkan jahanam kepada mereka agar mereka menyaksikan azab dan siksaan yang terdapat di dalamnya sebelum mereka masuk ke dalamnya. Yang demikian itu agar mereka lebih cepat merasakan kegoncangan dan kesedihan. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah SAW bersabda, jahanam akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Ia punya 70.000 pintu. Bukan ya maksudnya. Ulangin ya, jahanam akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Ia punya 70.000 tali yang setiap pegangan terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi satu malaikat satu tali ya, menarik orang kafir. Sedangkan malaikat kita udah tahu besarnya seperti apa kan, sayapnya aja dari ini kuping dari sininya sejauh langit dan bumi. Bayangin itu 70.000 ya kan. Orang-orang kafir kan, orang-orang ini kan orang Islam. Islam udah nggak ada. Bumi aja udah satu malaikat nggak pas ya? Nah iya, gitu loh. Tapi kan ntar udah hancur semua ini Pak. Langit dan bumi ini hancur, rata. Nggak tahu kayak apa luasnya. Ada bumi yang baru, nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada air. Sekarang laut aja besar minta ampun kan, kita nggak bisa ngitung ya. Ruang aja ya. Iya, ruang. Datar. Jatuh iya, datar. Ada dataran atau Datar, rata. Ada langit. Rata. Seperti padang pasir gitu, rata. Nggak ada gunung. Langit juga ada langit yang baru ya. Bukan langit yang sekarang ini. Padang Masar tadi kumpulin. Serem lah kalau cerita kiamat masalah. Kemudian Allah menceritakan tentang mereka. Dia berfirman, allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Maksudnya mereka lengah, buta dan bisu untuk menerima petunjuk dan mengikuti kebenaran sebagaimana yang dia firmankan berikut ini. Jadi orang-orang kafir itu memang buta hatinya,
nggak bisa memahami ini, nggak percaya dengan kayak gini. Nah, itulah dilihatin neraka jahanam dia. Sebelum masuk udah dilihatin biar takut dia kan. Ya, firman berikut dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyad lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Qur'an ya, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Insyaallah ya, jangan sampai kita teman syaitan. Ya, Az-Zukhruf 36. Sedangkan di sini dia berfirman, wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Maksudnya mereka tidak pernah memikirkan perintah dan larangan Allah. Tafsirnya ya, tidak mendengar itu tidak bisa mendengar. Mereka tidak pernah memikirkan perintah dan larangan Allah. Kemudian dia berfirman, apa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selainku? Maksudnya mereka meyakini bahwa boleh saja mereka meminta pertolongan kepada selain Allah, dan mereka pun meyakini bahwa hal itu dapat berguna bagi mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahu bahwa Dia telah menyediakan neraka jahanam di hari kiamat kelak sebagai tempat tinggal bagi mereka yang mempunyai keyakinan seperti itu. Itu udah nggak ada ampun. Ya, terusin Pak ayatnya yang ke 102. 102, 103 lah. 103 ya, 104 ya, 2 ayat ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Pak ini, Pak. Alladzina dhalla samtuhum sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Nah, artinya yaitu orang-orang yang sia-sia, yang telah sia-sia perbuatannya ya. Ya, terus ikutin aja itu. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, jadi orang yang berbuat baik, sholat segala macam ya, yang laku bid'ah nih, dia menyangka udah baik perbuatannya itu aman, padahal tidak, ya kan? Nanti ada tafsirnya. Ya Pak, sekarang lanjutin. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, terus. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap atau amal mereka pada hari kiamat. Nah, kan? Dan selanjutnya saya yang baca ya. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Ini artinya beda seperti itu ya. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasulku sebagai olok-olok. Nah, kita lihat tafsirnya dari 4 ayat ini ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab, ia menceritakan, aku pernah bertanya kepada ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai firman Allah, Qul hal nunabbi'ukum
ahsari a'mala ya. Qul hal nunabbiukum bil ahsari a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Apakah mereka itu al-hururiyah? Yang menjawab, tidak, mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi itu telah mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Nasrani ingkar akan adanya surga dan mereka mengatakan tidak ada makanan dan minuman di dalamnya. Al-hururiyah adalah orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka berjanji kepadanya. Yang jelas hal itu bersifat umum yang mencakup semua orang yang menyembah Allah Ta'ala dengan jalan yang tidak diridhoi, artinya berbuat syirik ya. Yang mereka mengira bahwa mereka benar dan amal perbuatan mereka diterima, padahal mereka itu salah dan amal perbuatannya tidak diterima. Ya, jadi amal mereka nggak diterima, percuma, gitu, sia-sia, kan gitu. Kemudian firman yang lain, Qul hal nunabbiukum bil akhsari a'mala, masih yang tadi ya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Kemudian dia menafsirkan mereka seraya berfirman, allazina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, yakni maksudnya ya, orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang sesat dan tidak berdasarkan syariat yang ditetapkan, diridhoi dan diterima oleh Allah, kan? Sesuai syariat, makanya ibadah diterima itu sesuai dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus yang kedua ikhlas, itu aja, ikhlas karena Allah, gitu. Kalau nggak itu ya sia-sia gitu, bukan sia-sia malah dosa gitu ya, gitu. Dan tidak berdasarkan syariat yang ditetapkan diridhoi dan diterima oleh Allah. Kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinu nasun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ahlu bidah itu begitu Pak, dia merasa baik perbuatannya dia, makanya sulit untuk tobat itu kan, gitu. Mereka berkeyakinan bahwa mereka telah berbuat sesuatu dan yakin bahwa mereka diterima dan dicintai. Dan firman-Nya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maksudnya mereka mengingkari ayat-ayat dan bukti-bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla di dunia yang telah disampaikannya, juga mendustakan keesaannya, tidak beriman kepada para rasulnya, serta mendustakan alam akhirat. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Artinya kami tidak akan memberatkan timbangan mereka karena dalam timbangan mereka tidak terdapat kebaikan. Ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, di mana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan datang seorang yang berbadan besar lagi gemuk, yang tidak lebih berat timbangannya di sisi Allah dari beratnya sayap nyamuk. Lebih lanjut beliau bersabda, jika kalian berkehendak bacalah, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi gak dinilai amal mereka, berterbangan aja ya. Lebih berat sayap nyamuk, bayangin kan, padahal orangnya gendut katanya tadi di gambarnya, orang berbadan besar. Gara-gara berat. Iya, dengan sayap nyamuk aja kalah beratnya. Kita bayangin sayap nyamuk tipis banget kan, itu bisa terbang, tapi kalah kata Nabi SAW. Nah, makanya itu tadi penting, itu tauhid ya, penting sekali ya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, firman-Nya,
Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam disebabkan kekafiran mereka. Maksudnya kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan seperti itu disebabkan oleh kekufuran mereka dan tindakan mereka memperolok-olok ayat-ayat dan para rasul Allah. Mereka memperolok para rasul dan benar-benar mendustakan mereka. Terus Pak, ayat selanjutnya Pak, ayat 100 itu ya. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat. ya. Jadi kalau kita mengamal yang benar diterima, ya, surganya Firdaus lah. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Gitu. Selanjutnya. Khalidina fiha la yabghun. Layab itu kalau dua harakat ya. Layabgu. Layabgu. Mana sih? Ulangin aja. Khalidina fiha. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Ya. Artinya Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Ya karena nggak bisa gitu pindah. Pak, ayat tadi itu Pak. Walau kanal bahru Midadal li kalimat li kalimati rabbi. Walau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lana bidal bahru qablu antan pada tanpada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lainnya walau ji'na bimislihi madada. artinya Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. ya cara tafsirnya ya. Udah lanjut dulu. Satu lagi. Yang udah kan udah satu-satu tadi. Ntar lanjut ya. Allah, satu lagi sih, udah 19 kan? 109. Yang terakhir 110. Ya, 110 ya, tanggung ya. Ya udah, boleh tuh. Siapa ini yang baca? Pak Bejo atau apa? Atau saya yang baca ya? Ya. Atau Pak Bejo? Ya, silakan. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid wa man kana yarju liqa Pak liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Habis ya. Terus tafsirnya nih. Allah SWT menceritakan tentang hamba-hambanya yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Mujahid berkata, Al-Firdaus berarti kebun menurut bahasa Romawi. Sedangkan Ka'ab As-Suddi dan Ad-Dahak mengatakan yaitu kebun yang di dalamnya terdapat pohon anggur. Dan dalam kitab Asy-Syahihain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian memohon surga,
kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena ia merupakan surga yang paling tengah sekaligus surga paling tinggi, dan darinya sungai-sungai surga mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka kita minta, ya Allah masukkan aku dalam surga Firdaus sama orang tua aku, semua keluarga kita minta gitu, tanpa hisab, masya Allah gitu ya. Maksudnya yang tengah dan yang tertinggi apa? Yang tengah ya dia tertinggi gitu loh. Tertinggi. Iya, tengah tertinggi gitu. Yang tengah sekaligus yang apa? Yang paling tengah sekaligus surga yang paling tinggi ya. Firman-Nya nuzula artinya tempat tinggal. Firman-Nya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yakni akan tinggal di sana untuk selamanya dan tidak akan disingkirkan darinya untuk selamanya. Ya la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah darinya. Maksudnya mereka tidak akan memilih yang lain selain darinya dan tidak akan mencintai yang lainnya, sebagaimana yang diungkapkan seorang penyair. Nah, katanya, hati telah terpikat, aku tidak tertarik pada yang lainnya dan tidak pula cintaku kepadanya berubah. Ya jelas lah surga kok. Ya kan nggak mungkin tertarik dengan yang lain, tak keluar rugi lah. Kita tidak keluar lagi. Nggak bisa masuk lagi gitu. Terus iya, itu udah mantap di situ. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya, surga Firdaus ya Pak ya. Warga kita juga, orang tua kita doakan seperti itu. Dalam firman-Nya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah darinya. Terdapat petunjuk yang mengisyaratkan keinginan dan kecintaan mereka terhadapnya, padahal ia merasa ragu. Bukankah orang yang tetap tinggal di satu tempat itu akan menemukan kejenuhan atau merasa bosan? Kemudian dia memberitahukan bahwa dengan keabadian dan kekekalan tersebut mereka tidak akan mempunyai keinginan untuk berpindah dari tempat mereka itu dan tidak pula hendak mencari ganti serta ingin pergi meninggalkannya. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang 109. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai Muhammad, seandainya air laut itu dijadikan tinta pena untuk digunakan menulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, hukum-hukumnya dan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya, niscaya akan habis air laut itu sebelum penulisan semuanya itu selesai. Walau ji'na bimisli, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, yakni seperti laut yang lainnya, lalu yang lain lagi dan seterusnya, kemudian dipergunakan untuk menulis semua itu, niscaya kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu tidak akan selesai atau habis ditulis, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Luqman ya. Yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 1 laut habis, tambah lagi sampai 7 laut enggak habis-habis juga ya, kalimat Allah ya. Iya. Nah, sekarang yang terakhir ya, ayatnya 110. Kul katanya ya, innama ana basarum mislukum yuha ya. Katakanlah kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, innama ana basarum mislukum, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sepertimu. Barang siapa yang menganggap diriku ini seorang pendusta, maka hendaklah ia mendatangkan seperti apa yang telah aku bawa. Sesungguhnya aku tidak mengetahui yang gaib mengenai hal-hal yang terdahulu. Yang aku sampaikan kepada kalian yakni tentang Ashabul Kahfi yang kalian tanyakan kepadaku. Ya lalu kan udah ya, tanyakan tuh Ashabul Kahfi itu, tahu nggak dia? Kata Allah dia jawab ya. Juga berita tentang Zulkarnain yang memang sesuai dengan kenyataan. Hal itu tidak akan demikian jika Allah Ta'ala tidak memperlihatkannya kepadaku. Sungguhnya aku beritahukan kepada kalian, innama ilahukum, bahwa sesungguhnya ilahmu itu yang aku seru kalian untuk menyembahnya adalah ilah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, yakni pahala dan balasannya yang baik, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, yakni
yang sesuai dengan syariat Allah. Dan janganlah ia menyekutukan seorang pun, dan beribadahlah kepada Rabb-Nya, itulah perbuatan yang dimaksud untuk menceritakan keridhaan Allah Azza wa Jalla semata, yang tiada sekutu baginya. Kedua hal tersebut merupakan rukun amal yang makbul diterima, yaitu harus benar, tulus karena Allah, dan harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Kan dua itu kan, dua harus diterima. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Taus, ia menceritakan ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, sungguh aku bersikap dengan beberapa sikap yang kuhendaki hanyalah keridhaan Allah. Aku ingin agar tempatku diperlihatkan. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban yang sama sekali hingga turun ayat ini. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Ya, sama. Jika Allah telah mengumpulkan orang-orang yang hidup pertama dengan orang-orang yang hidup terakhir pada hari yang tidak ada keraguan terjadinya, lalu ada seorang malaikat yang berseru, barang siapa yang dalam suatu perbuatan yang dilakukannya menyekutukan Allah dengan seseorang, maka hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah, karena Allah merupakan Rabb yang tidak memerlukan sekutu. Hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi siapa yang menyembah dengan seseorang, minta sama Allah pahalanya, katakan gitu. Gak mungkin bisa ngasih kan gitu kan. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Bakar yang bercerita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, sum'ah itu ya, yang dipuji agar didengar orang lain, maka Allah akan memperlihatkannya sum'ahnya di hadapan seluruh makhluk. Dan barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan memperlihatkan riyanya di hadap seluruh makhluk. Nah, jadi kita nggak boleh beramal tuh riya dan sum'ah itu nggak diterima. Suruh minta, itu aja ya. Selesai ya, ini nggak tahu nanti apa sepakatan kita aja, ayat apa lagi atau apa ya. Subhanakallah bihamdik ya. Itu aja yang udah selesai ini. Berapa lama? Sebulan lebih ya? Atau 2 bulan kalau nggak salah ya. Ya. Mudah-mudahan ini, iya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya, apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.